Apakah watak seorang kriminal atau pembunuh bisa dideteksi sejak dini? Wah, susah ya untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya kita simak dulu buku Defending Jacob yang ditulis sama William Landay. William terkenal dengan buku-bukunya yang berlatar crime. Novel Defending Jacob sendiri meraih banyak penghargaan tuh, seperti Harper Lee Prize sebagai novel hukum terbaik, Barry Award, dan Hammett Prize sebagai novel kriminal terbaik, dan lainnya. Tapi meskipun novel ini diangkat ke layar lebar oleh Apple TV pada 2020 lalu, sampai sekarang saya lebih suka ngebaca novelnya karena beberapa alasan. Yang pertama, akurasi. Detail-detail di film ini kadang nggak akurat dan nggak sesuai dengan novel. Misalnya, Andy Barber yang seorang penggemar jogging dalam novel berubah menjadi seorang perenang. Justru istri Andy Barber, Laurie, yang tergambarkan sebagai seorang pelari. Detail-detail lainnya seperti keterangan saksi dan hal-hal yang dilakukan polisi saat olah TKP juga kurang akurat dijelaskan dalam film. Ada banyak juga adegan yang kepotong. Alasan yang kedua, imajinasi. Saya ingin membebaskan imajinasi sosok seorang Andy dan Laurie Barber, yang menurut saya kok lebih cocok perawakannya kalau diperankan sama Elizabeth Olsen dan ya si Bradley Cooper ya. Terus alasan ketiga, ngebaca novelnya adalah upaya saya menenangkan diri dan fokus. Alasan ini mungkin akan jadi konten sendiri ya. Plot. Cerita ini dimulai dengan si Andy Barber yang kaget saat pembunuhan terhadap bocah berusia 14 tahun terjadi di wilayahnya di Newton, sebuah daerah di pinggiran Massachusetts, Amerika Serikat. Sebagai seorang jaksa, sudah menjadi tugasnya untuk mencari pembunuh, menuntutnya, kemudian memastikan si pelaku mendapat hukuman setimpal. Si Andy kaget ketika anaknya, Jacob, menjadi salah satu tersangka pembunuhan. Petugas menemukan sidik jari Jacob di sekitar TKP. Selain itu, banyak alibi dan bukti kuat lainnya yang menunjukkan kalau Jacob ada di sana saat kejadian pembunuhan terjadi. Jacob pun masuk penjara. Selama di penjara, Jacob menderita banyak tekanan mental. Hal tersebut sangat mempengaruhinya dan orang tua mana yang gak sedih lihat anaknya masuk penjara, apalagi dalam kasus pembunuhan. Jacob melalui persidangan sedikitnya 7 kali ia mengikuti sidang. Nah, di sela-sela mengikuti proses peradilan itu, Jacob diperiksa nih sama psikiater namanya Dr. Elizabeth Vogel. Ia adalah pakar dalam bidang peran pewarisan gen terhadap perilaku. Nah, di sini Andy, Laurie maupun Jacob diperiksa, mulai dari pemeriksaan lewat wawancara sampai penggunaan alat-alat klinis. Lewat pemeriksaan itu terkuak fakta bahwa Jacob punya catatan kekerasan sejak kecil, tepatnya waktu Jacob berusia 3 tahun. Banyak anak-anak terluka di dekatnya. Menjelang remaja, sikapnya membaik, akan tetapi sikap buruk lainnya muncul. Jacob suka mencuri di swalayan, perpustakaan, bahkan uang milik orang tuanya sendiri tuh. Dr. Vogel kemudian mengambil sampel DNA mereka lewat metode Q-tip. Caranya menggosok-gosokkan semacam tisu atau kapas ke sejumlah bagian di mulut. Ada 2 varian gen spesifik yang dihubungkan dengan perilaku antisosial laki-laki, yang bisa memahami kekerasan multigenerasi dari sebuah keluarga. Yang pertama adalah sebuah gen bernama MEWA atau MAOA. Gen ini terletak pada kromosom X. MEWA sendiri mengontrol sebuah enzim yang mengatur metabolisme neurotransmitter tertentu seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Sebutannya gen prajurit karena diasosiasikan dengan perilaku agresif. Mutasinya disebut MEWA knockout. Di AS sendiri, teori ini pernah dikemukakan dalam pengadilan sebagai pemicu tindak kekerasan. Mutasi kedua berlokasi dalam gen transportasi serotonin. Namanya SLC6A4. Lokasinya dalam kromosom 17. Gen tersebut mengodekan sebuah protein yang memfasilitasi aktivitas sistem transportasi serotonin, yang memungkinkan serotonin diserap kembali dari sinapsis menuju neuron. Nah, secara garis besar nih hasilnya,
Dr. Vogel mengemukakan kalau Jacob punya gen-gen itu dan sifatnya turun-temurun dari ayahnya. Selain itu, ia juga menderita NPD dan RED. Nah, apa itu? Narcissistic Personality Disorder atau NPD, karakteristik primernya, ia memiliki sifat muluk dan kurang empati. Perasaan berlebihan kalau dirinya penting, peraturan yang mungkin berlaku bagi orang lain, nggak berlaku baginya. Mereka juga terkenal dengan sikap dinginnya, tanpa empati, pada akhirnya apapun diperbolehkan. Moralitas menjadi sangat subjektif dan fleksibel. NPD ini tidak genetis, melainkan akumulasi perilaku dan kebiasaan yang mendarah daging. Nah, artinya NPD ini bisa meninggalkan kebiasaan ini seiring waktu. Nah, artinya orang yang mengidap NPD ini bisa meninggalkan kebiasaan ini seiring berjalannya waktu atau bisa sembuh. Nah, Reactive Attachment Disorder atau gangguan kelekatan emosional reaktif, diagnosis yang relatif baru ya. Banyak riset yang masih dilakukan. Gangguannya nggak umum dan sulit disembuhkan. Aspek kritis dari RED ini adalah hal ini berasal dari gangguan pada kelekatan emosional anak-anak yang terjadi di masa kecil. Nah, teorinya biasanya balita melekat pada seorang pengasuh terpercaya dan dari basis aman itu mereka mengeksplorasi dunia. Mereka tahu bahwa kebutuhan emosional dan fisik dasar mereka akan dipenuhi oleh orang itu. Nah, saat pengasuh terpercaya itu nggak ada atau nggak hadir atau terlalu sering berganti-ganti, anak-anak akan menjalin hubungan dengan orang lain lewat cara yang nggak patut. Kadang lewat cara-cara yang nggak pantas seperti agresi, kemarahan, berbohong, pembangkang, minim penyesalan, kekejaman, rasa kelewat akrab, bahkan hiperaktif. Nah, terus Jacob divonis berapa tahun penjara? Endingnya bagaimana? Ya, silakan tonton atau baca sendiri ya novelnya. Saya nggak mau spoiler. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal. Ada banyak cara mendeteksi atau teori perilaku kriminal. Pekerja sosial sendiri melihat bahwa perilaku seseorang atau human behavior merupakan hal interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Itu sebabnya ada metode genogram dan ECOMAP dalam proses asesmen yang melihat dengan siapa aja seorang individu itu berinteraksi. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh banyak kriminolog juga mendapatkan hal yang demikian, guys. Misalnya Joseph Eisen nih dalam dasar-dasar perilaku yang keluar tahun 1913. Pandangan ini nih sampai sekarang masih kuat. Secara garis besar, pandangan ini ingin mengatakan bahwa manusia adalah produk sekitarnya. Maka dari itu, dia pernah mengatakan seperti ini. Nah, jadi apakah watak seorang kriminal atau pembunuh bisa dideteksi sejak dini atau sejak kecil? Jawabannya, gimana menurut teman-teman setelah nonton video ini?